Kadang kan orang mikir, masa sih ganti part ginian aja tuh bisa berubah? Ternyata berubah. Karena saya jualan ini juga sih. Hola. Hai. Ya Om. Halo. Gimana Om? Halo. Ya. Kok itu? Apa? Namanya gini. Servis apa? Ya. Kemarin habis kena banjir Om. Oh, kena banjir. Iya. Makanya langsung mau cek oli, cek semua CVT. Oh. Nggak ada masalah apa-apa. Sama bosnya dong nih, jagoannya dong nih. Oh, iya, Om. Luar biasa. Tinggal di sini. Luar biasa. Roller 10 nih. Ya 10 gram. Iya. Kayak kemarin punya gue ya, 10-11 ya? 10-11 Punya gue. Oke, siap. Gue masuk dulu ya. Iya Om. Ketemu lagi sama saya Aldi Mokoginta di Motrativo Channel, konten yang selalu membahas soal Vespa dan keluarga besar Piaggio. Dari mulai tips-tips, review, ngobrol-ngobrol komunitas, kegiatan-kegiatan Vespa, semuanya ada di sini. Kalau doyan Vespa atau doyan keluarga besar Piaggio yang lain, pengendara Piaggio, keluarga besar Piaggio, silakan subscribe. Jangan lupa bunyiin loncengnya, teng-teng. Terus kalau emang suka juga sama konten-konten kita, silakan share ke teman-temannya, minta tolong di like atau di komen. Oke? Paling kan kita udah sempet jalan-jalan. Nah sekarang kita balik lagi ke bengkel Motrativo. Ketemu lagi sama Om David. Halo bro. Om Aldi, ketemu lagi. Kali ini kita mau review kirian produk Malossi. Ya Om David ya. Ya, Dari apa? Dari mulai Kopling. variator, kopling, variator, Flywheel. ya, flywheel, ya. Tapi berbeda dengan konten sebelumnya loh, yang cuman sekedar dapat parts-parts apa aja, terus harganya berapa. Nah sekarang ini kita coba bahas lebih dalam, ya, gitu ya kira-kira Om David ya. ya. Sip. Apa aja nih? Dari mulai apa dulu nih? Kita mulai dari variator. Variator. Coba variator Nih, Om David. namanya variator Malossi, Om Aldi. Siap. Ya, di variator Malossi ini tuh sama lah seperti sebelumnya. Ada variator, ada roller, ada pertorsi. Nah, ini tuh sebenarnya semua itu berhubungan dengan performance Vespa. Oke. Ya, kenapa kalau ganti part ini itu bisa berubah? Nah. Karena kurang lebih part ini itu dengan part yang standar memang beda dari jenis bahannya, terus beratnya, bahkan yang paling penting itu derajatnya. Fungsionalnya sendiri itu gimana Om David? Fungsional kalau untuk di variator dan di flywheel ini itu untuk lebih ke RPM itu naiknya jadi lebih cepat. Ya, kalau RPM naik lebih cepat, otomatis power si Vespa itu tenaga lebih naik. Oke. Ini Siap. dari variator ya. Oke. Ya, di sini itu ada kemiringan kan? Kemiringan ini. Nah, ini tuh yang berbeda dari part standarnya Om Aldi. Ya, kalau dihitung mungkin menggunakan
Sigmat ya atau apa. Mm-mm. Mungkin ini itu sekitar 13,7 Ke derajat kemiringannya. Derajat kemiringannya. Itu emang nggak semua produk aftermarket itu kemiringannya beda-beda tuh ya? Beda-beda. Oke. Karena beda-beda, performance-nya pun beda-beda. Oh, Iya. oke. Sekarang Makanya kita coba. orang ganti, customer itu pakai ini, pasti puas karena memang di saat mereka ngendarain Vespa-nya, itu pasti berasa beda banget. Oke. Ada satu hal lagi ini Om Aldi. Ini tuh namanya flywheel. Ini juga produk barunya Malossi sih. Maksudnya dulu belum ada, sekarang udah mulai ada. Nah, ini tuh flywheel. Ya. Oke. Dan dia pun perbedaannya juga sama. Yang derajat tadi kita omongin itu lebih ke sini nih. Derajat ininya. Mungkin kalau yang ini lebih landai, maksudnya lebih curam gitu. Kalau yang original mungkin dia lebih landai. Oh. Ini tuh tempatnya fan belt Om Aldi. Nanti itu yang kegesek sama fan belt. Betul. Jadi nanti ini yang namanya variator, itu di bagian dalam. Ya, betul. nanti ini itu namanya flywheel, dia nempel begini kalau di posisinya. Oke. Nah, setelah nempel begini, di tengah-tengah ini fan belt. Oke. Nah, fan belt ini kan di saat sininya dia, nih ya? ya betul, Di sini ya? betul. Di saat bekerja itu kan dia kan naik turun. Naik turunnya maksudnya tuh. dalam artian dia pasti begini ke sini. Oke. Di saat derajatnya ini lebih landai, pasti performance-nya juga lebih cepat. Itu yang bikin Malossi ini berbeda. Oke. Nah, Malossi ini itu kemungkinan karakternya untuk kalian yang suka tarikan bawahnya lebih responsif, disarankan pakai Malossi. Ya, karena apalagi perkotaan yang macet segala macam, ini tuh buat slap slip itu enak banget. Maksudnya dari buka gas pertama aja kita udah bisa ngerasain perbedaan powernya. Ini yang bikin ngerubah. Kadang kan orang mikir, masa sih ganti part ginian aja itu bisa berubah? Ternyata berubah. Kalau standarnya sendiri itu, Om David bisa kasih jelas nggak ke teman-teman? Sebetulnya kalau yang standar itu derajat kemiringan itu berapa? Kalau yang standar ya Om David? Derajat kemiringannya mungkin di atas 15 ya. Di atas 15. Mungkin, iya. Oke. Ini pun bahannya ini pun enteng, jauh lebih enteng daripada original. Tapi bukan berarti enteng tapi kaleng-kaleng. Iya, enteng tapi memang kuat banget. Terus kalau saya lagi nggak ada sih contohnya yang ori ya. Kalau misalkan kita perbandingin banget, dari kipas-kipas ininya aja juga sudah beda. Ya. Nah, kipas-kipasnya itu sebetulnya secara fungsionalnya untuk apa tuh Om David? Angin. Ya. Oke. Di variator ini yang kita bahas kemarin itu Om Aldi, itu tuh ada dapat 2 roller kalau Malossi. Yes. Ya, betul. itu tuh diantaranya roller 9 gram sama 13,5 gram. Yes. Kalau memang untuk perkotaan yang agak macet atau apa, saranin pakai yang 9 gram karena powernya itu enteng banget. Tapi di saat kalian mau touring, perjalanan jauh, baru kita pakai yang 13,5 karena kurang lebih itu kalau 13,5 itu mungkin kalau yang enteng itu mungkin mainnya itu dari RPM bawah ke tengah gitu ya. Kalau yang roller lebih berat itu dari tengah ke atas. Oke. Ini enteng. Ya. Banyak anak-anak Vespa juga yang berinisiatif mengcombine rollernya ini nih Om David nih. Combine. Nih di combine, Iya. jadi kan ada 6 ya rollernya ya. Nanti begitu terimplementasi kan ada 6. Tiga yang
enteng, 3 yang berat, ya. kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya ada pengaruhnya juga nggak sih Om David? Pengaruhnya itu Dan juga maksudnya apakah ngebuatnya nantinya variatornya misalnya jadi cepet rusak atau kayak gimana gitu-gitu? nggak juga sih, tapi Nggak. pengaruhnya itu ada, tapi sedikit Oke. itu dalam artian rollernya kan kita pakai roller berat atau enteng yang Om Aldi bilang, dalam artian pakai 9 gram atau 12 gram atau diseling 9 sama 12, tapi kan tetap aja derajat ininya berbeda kalau Balik lagi ke situ ya. variator dan flywheelnya standar. Bahkan kalau sudah pakai variator ini dan flywheel ini kan roller pasti habis, Pasti, kemakan ya. waktu. Kita pakai apa segala macam pasti habis. Enaknya ini kita nggak perlu lagi, misalkan budget lagi kurang, kita nggak perlu paksain untuk beli yang namanya roller itu semerek dengan variatornya. Kita pakai roller original Piaggio juga udah enak karena sudah Oke. kebantu dari derajatnya ini. Soalnya Betul. ini yang lebih membantu sebetulnya di Ya, derajat ininya ya. betul. Oke. Ya karena saya jualan ini juga sih. Oke. Nah ini katanya ya yang saya dengar-dengar dari importirnya langsung, distributornya langsung, Polini Malossi itu, kalau beneran pakai ini dengan satu set, mungkin di sini juga ada, nanti kita bahas, di sini ada koplingnya, itu justru memperawet durability si daleman CVT. Oke. Dalam artian daleman CVT itu ada yang namanya fan belt, ada yang namanya roller. Justru kalau kita pakai ini mungkin karena derajatnya bagus atau segala macam, si fan belt itu kerjanya itu nggak terlalu berat. Oke. Kalau bisa satu set ya, variator dan flywheel. Karena kalau nggak satu set, variator dan flywheel standar derajatnya kan beda. Derajatnya beda. Karena- Yes. Ya. Oke. Got it. Ya, betul. Biarpun rasanya enak, tapi pasti ada perbedaan. Kalau Malossi sendiri itu sebetulnya ngeluarin produk fan beltnya juga nggak sih? Malossi ada. Malossi ada. Iya. Apakah jadi ada perbedaan kalau misalnya fan beltnya standar atau fan beltnya pakai fan beltnya yang juga sama dengan Malossi gitu? Mungkin sangat ada perbedaannya karena kan yes. dia butuh, ibaratnya di saat dia megar atau dia mengecil lagi itu butuh yang bagus. Kalau nggak salah di Malossi itu dia malah ngeluarin yang sudah Kevlar. Jadi kalau yang Kevlar itu otomatis dari durability-nya jauh lebih awet dari yang standar. Oke. Nah sekarang kita ini kopling. Ya. Oke, ini ya guys, ada per putihnya di dalam. Nanti bisa lihat lebih detail mungkin di sininya. Oke, Om David, Ya. lanjut. Ini namanya clutch. Buatan Itali. Ini semua import, benar-benar dibikin Itali. Yang bisa membuat beda itu ya mungkin dari ini. Ini clutch bell-nya. Clutch bell-nya aja juga kalau dipegang itu ya jauh lebih enteng, tapi bahannya pun bagus. Di sini itu perbedaannya mungkin selain dari hanya fisik mirip sama, tapi dia di sini ada kampas kopling namanya ya. Ya. Ini kampasnya itu yang benar-benar ngegigit banget. Ini kalau kita pegang itu aja agak-agak Kasar ya? tajam-tajam ya, kasar. Kasar dan Nah ini baiknya digunakan sama seperti variator atau flywheel tadi, satu set sama Satu set. mangkoknya, karena biasanya mereka sudah disesuaikan dengan daleman si clutch bell ini. Nah itu masukan bagus tuh, kadang-kadang soalnya ada juga kan yang berinisiatif anak-anak juga. Koplingnya aja. Koplingnya aja, tapi ininya enggak gitu kan. Kalau ini sih sebenarnya kalau koplingnya aja itu bisa juga Om Aldi, memang masuk, pasti masuk, namanya buat Vespa, khusus Betul. buat Vespa pasti Betul, masuk. betul. Tapi kalau nggak satu set, fungsinya itu performance-nya itu ya nggak maksimal. Pertama itu, kedua karena bahan ini dan ininya sudah disesuaikan. Kalau kita hanya menggunakan
satu partsnya aja. satu part ini dengan ininya yang standar, kemungkinan besar itu selain performance-nya berbeda, kampasnya akan cepat habis. Oke. Ya. Oke. Ini tuh satu hal yang paling penting juga loh. Dalam artian kalau yang udah punya Vespa semua itu nggak mungkin nggak ngerasain yang namanya stop and go itu bergetar. Kalau udah jalan pasti Vespa itu enak, tapi di saat kita berhenti lagi macet atau berhenti lagi lampu merah pasti getar. Nah ini solusinya tuh ini. Secara itu juga apa? Jadi kalau misalnya dibejek gitu juga langsung responsifnya juga bagus ya, Om David ya? Itu dari sini. Dari situ? Dari variator ya? Dari variator. Kalau variator Malossi ini udah dikenal banyak banget, itu dia memang galak di bawah itu dalam artian tarikan bawahnya tarikan itu awalnya. jambak banget, iya. Jadi ya pilih-pilih lah. Kalau misalkan memang anak muda sekarang mungkin sukanya itu tarikan, mereka nggak peduli sama motornya getar atau kayak gimana, yang penting kencang, ya lebih baik beli ini. Tapi kalau yang sudah berumur itu mungkin masalah speed itu nggak begitu kendala buat mereka, tapi kenyamanan. Kenyamanan. Betul. Nah kalau lebih milih ke kenyamanan pakai ini. Oke. Cuman kalau mau lebih nyaman pakai ini dan ini. Itu udah paling benar tuh ya. Oke, Om David. Thank Ya, you. Waldi. Ya. Sama-sama. Terima udah kasih. bantu teman-teman kasih informasi tentang detail dari produk Malossi ini. Guys, tungguin konten-konten berikutnya. Masih ada lagi review-review kita dari merek-merek yang lain. Oke? Thank you.